Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Putri, NPM 1902 50 10 134 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menampilkan video mengenai lahan basah. Semoga bermanfaat. Apa itu lahan basah? Lahan basah atau wetland merupakan wilayah-wilayah di mana tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Wilayah-wilayah tersebut sebagian atau seluruhnya terkadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal, tidak lebih dari 6 meter pada saat surut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, ataupun asin. Proses pembentukannya bisa secara alami, yang meliputi rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan riparian atau tepian sungai, maupun secara buatan yang meliputi waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam makhluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, mencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Kawasan lahan basah juga akan sulit dipulihkan kondisinya apabila telah tercemar dan perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demikian, untuk melestarikan fungsi kawasan lahan basah sebagai pengatur siklus air dan penyedia air, permukaan maupun air tanah, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana tentunya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ciri-ciri lahan basah. Terdapat 5 ciri-ciri dari lahan basah. Yang pertama, tanahnya jenuh akan air. Ciri yang paling melekat dimiliki oleh lahan basah adalah tanahnya jenuh akan air. Kemungkinan nama lahan basah sendiri inilah yang mencerminkan keadaan tanah yang selalu digenangi oleh air. Yang kedua, air yang menggenangi bersifat permanen maupun musiman. Maksudnya permanen adalah lahan tersebut selalu digenangi oleh air di setiap waktu. Dan maksudnya musiman adalah bahwa air hanya menggenangi ketika musim tertentu saja, misalnya pada saat musim penghujan. Ketiga, bagian atau seluruh wilayahnya digenangi lapisan air yang dangkal. Lapisan air dangkal ini bisa menggenangi sebagian atau bahkan seluruh permukaan dari tanah. Namun terkadang ditemukan juga terdapat lapisan perairan yang dalam pada suatu lahan basah. Ciri yang keempat, memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Biasanya makhluk hidup, baik manusia, binatang, atau bahkan tumbuhan, akan memilih untuk tinggal di lahan yang menyimpan banyak cadangan air. Maka dari itulah, biasanya lahan yang banyak airnya maka akan subur. Kondisi ini pula yang terjadi pada lahan basah. Maka dari itu, lahan basah memiliki aneka ragam hayati, baik itu tumbuhan maupun binatang. Dan yang kelima, merupakan lahan yang bersifat subur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanah yang banyak mengandung air biasanya merupakan tanah yang subur. Lahan basah merupakan lahan yang subur, sehingga keberadaannya sering dibuka sebagai lahan pertanian dan jenis tanaman yang dapat tumbuh di lahan basah terdapat bermacam-macam. Selanjutnya adalah manfaat lahan basah. Terdapat beberapa manfaat lahan basah dari segi ekologisnya. Manfaat pertama yaitu sebagai pengatur aliran air, yaitu untuk menyimpan air banjir. Dari dua gambar tersebut, terlihat dengan adanya lahan basah, aliran air akan mengisi lahan basah sehingga banjir dapat dicegah. Sedangkan tanpa lahan basah, ketika hujan deras, air akan langsung mengalir ke pemukiman warga karena tidak adanya tempat untuk menampung air tersebut, sehingga terjadilah banjir. Manfaat yang kedua adalah sebagai pencegah intrusi air laut, di mana dari dua gambar tersebut, dengan adanya lahan basah, air tawar dapat tersimpan dengan baik dalam tanah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak tercampur dengan air asin dari laut. Sedangkan yang tanpa lahan basah, dengan adanya pengeringan lahan akan menurunkan kadar air tawar dan meningkatkan ketinggian air asin dalam tanah. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kebutuhan manusia akan air tawar. Dan apabila air asin tersebut telah mengalir ke sawah-sawah dan irigasi, akan mengakibatkan tanah menjadi salin dan tentunya akan mengganggu keseimbangan pH dalam tanah yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ada di permukaan. Manfaat yang ketiga adalah melindungi pantai dan mengendalikan abrasi. Dari gambar tersebut terlihat dengan adanya lahan basah yaitu hutan bakau akan melindungi pantai dari badai laut. Sedangkan tanpa adanya hutan bakau, badai akan langsung mengarah ke pemukiman warga.
dan hal tersebut akan membahayakan warga sekitar. Manfaat yang keempat adalah sebagai penambat unsur hara dan bahan beracun. Pada gambar yang pertama, unsur hara dalam kadar air tinggi akan disimpan dalam sedimen yang ada pada dasar lahan basah. Setelah itu, unsur hara tersebut akan dialirkan kembali dan dalam kadar air yang lebih rendah. Pada hal ini, unsur hara akan didaur ulang dan nantinya akan diserap oleh tanaman-tanaman yang ada di sekitar permukaan. Kemudian, pada gambar kedua, memperlihatkan kandungan zat beracun dalam kadar air tinggi akan diserap oleh tanaman-tanaman pada lahan basah tersebut, serta dapat disimpan dalam sedimen, sehingga kandungan zat-zat beracun dalam air dapat berkurang. Berikutnya ada tipe-tipe lahan basah berdasarkan air yang menggenangi permukaan tanah. Yang pertama ada lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air dangkal. Lahan rawa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu rawa pantai, coastal marsh, saltwater marsh, rawa pasang surut atau tidal swamps, back swamps, dan rawa lebak atau inland marsh dan freshwater marsh. Berikut adalah 2 gambar dari rawa pasang surut dan rawa lebak. Selanjutnya ada bog. Bog adalah rawa yang tergenang air dangkal di mana permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi yang melapuk, khususnya lumut sphagnum sebagai vegetasi dominan yang menghasilkan lapisan gambut bereaksi masam. Dan berikut adalah gambarnya. Yang ketiga ada pit atau gambut. Pit atau gambut adalah histosol, lahan rawa yang mempunyai ketebalan lapisan gambut lebih dari 50 cm dengan kadar bahan organik lebih dari 20%. 12%-nya adalah C organik, tergantung pada kadar liatnya. Dan yang keempat adalah fen. Fen adalah rawa yang tanahnya jenuh air, ditumbuhi rumputan rawa jenis reeds, sage, dan rushes. Tetapi air tanahnya bereaksi alkalis, biasanya mengandung kapur CaCO3 atau netral, dan umumnya membentuk lapisan gambut subur yang bereaksi netral, yang disebut lectvin atau loamur. Salah satu contoh pertanian pada lahan basah adalah lahan persawahan padi. Secara umum, sebuah lahan basah memang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, di mana dibutuhkan lahan yang memang selalu terisi dan memiliki kandungan air tinggi serta memiliki ciri-ciri air tanah yang baik. Padi merupakan komoditas yang sering dibudidayakan pada lahan basah, karena padi merupakan tanaman yang membutuhkan lahan dengan kandungan air yang tetap, agar dapat menunjang pertumbuhan serta memberikan hasil panen yang berlimpah. Sumber air dari sebuah pertanian dengan lahan basah biasanya berupa sumber air alami, seperti dari lokasi rawa-rawa dan juga daerah hutan bakau, ataupun memang lahan yang selalu dialiri air seperti saluran irigasi. Lahan basah memegang peran penting dalam seluruh aspek kehidupan makhluk hidup, seperti penyimpanan karbon, sumber air, kesejahteraan masyarakat, menekan risiko banjir, serta menjaga keanekaragaman hayati. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri dan pemerintah agar saling bekerjasama dalam menjaga kelestarian lahan basah ini untuk kepentingan bersama generasi saat ini dan generasi yang akan datang.